Ajaran sesat Abu Nawas, sholat gak usah rukuk dan sujud. Khalifah Harun ar-Rasyid terkejut bukan kepalang tatkala mendengar kabar Abu Nawas sudah ngawur bin ngaco. Bagaimana tidak ngawur? Tokoh yang mulai banyak pengikutnya ini mengeluarkan fatwa sangat kontroversial. Dia bilang sholat tidak perlu ada rukuk dan sujud. Baginda Raja menganggap Abu Nawas sudah berlaku sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan setan yang menolak sujud kepada Nabi Adam. Hukuman yang pantas bagi orang seperti itu tentulah hukuman mati. Kadangkala, Baginda Raja menyesali diri di saat dirinya sudah sangat akrab dengan Abu Nawas. Mengapa ia masih saja berlaku ngawur? Benar, belakangan ini Baginda sudah amat akrab dengan Abu Nawas. Sampai-sampai Abu Nawas memanggil dirinya bukan Baginda lagi. Ia memanggil saudaraku atau ya akhi. Kini kesabaran Khalifah tak terbendung lagi. Ketika ia mendengar juga Abu Nawas mengatakan Khalifah suka fitnah. Abu Nawas layak dipancung karena melanggar syariat Islam yang menyebarkan fitnah. Begitu usul para pembantu Baginda. Khalifah pun terpancing. Untung ada seorang pembantunya yang memberi saran. Hendaknya Khalifah melakukan tabayun atau konfirmasi. Hai Abu Nawas, benar kamu berfatwa dalam sholat tidak perlu rukuk dan sujud? Tanya Khalifah dengan ketus. Benar saudaraku, jawab Abu Nawas dengan enteng dan tenang. Khalifah pun kembali bertanya dengan nada suara yang lebih tinggi. Benar kamu berkata kepada masyarakat bahwa aku Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang suka fitnah? Benar saudaraku, jawab Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Khalifah berteriak dengan suara menggelegar. Kamu memang pantas dihukum mati Abu Nawas karena melanggar syariat Islam dan menebarkan fitnah tentang Khalifah. Saudaraku, ucap Abu Nawas sembari tersenyum. Memang hamba tidak menolak bahwa hamba telah mengeluarkan dua pendapat tadi. Tetapi sepertinya kabar yang sampai pada Baginda tidak lengkap. Kata-kata hamba terpelintir, dijagal seolah-olah hamba berkata salah. Apa maksudmu Abu Nawas? Jangan membela diri kau. Telah mengaku dan mengatakan kabar itu benar adanya, ucap Khalifah dengan ketus. Singkat cerita, Abu Nawas pun digeret menghadap Khalifah. Kini ia menjadi kesakitan. Abu Nawas beranjak dari duduknya dan menjelaskan dengan tenang. Saudaraku, saya memang berkata rukuk dan sujud tidak perlu dalam sholat. Tapi dalam sholat apa? Waktu itu saya menjelaskan tata cara sholat jenazah yang memang tidak perlu rukuk dan sujud. Khalifah pun mengangguk-anggukkan kepala dan membenarkannya. Bagaimana soal aku yang kau fitnah? Tanya Khalifah. Abu Nawas pun menjawab dengan senyuman. Kalau itu, saya sedang menjelaskan tafsir ayat 28 surat Al-Anfal yang berbunyi, ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu hanyalah ujian bagimu. Sebagai seorang khalifah dan seorang ayah, Anda sangat menyukai kekayaan dan anak-anak. Berarti Anda suka fitnah atau ujian itu. Mendengar penjelasan Abu Nawas yang sekaligus kritikan, Khalifah Harun ar-Rasyid pun tertunduk malu, menyesal dan sadar. Rupanya kedekatan Abu Nawas dengan Harun ar-Rasyid menyulut iri dan dengki di antara pembantu-pembantunya. Pembantu-pembantu Khalifah yang hasut ingin memisahkan hubungan akrab tersebut dengan memutarbalikkan berita. Raja Harun ar-Rasyid lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas.
Kali ini ia meminta sesuatu yang tak wajar, yakni pergi ke bulan untuk menyelidikinya. Padahal zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir seperti Apollo. Sekarang saja, hanya orang tertentu yang bisa datang ke bulan, apalagi zaman dahulu. Jadi, jelas jika misi itu hanya untuk menguji Abu Nawas. Pergi ke bulan, tanya Abu Nawas. Ya, Abu Nawas, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata sang raja. Oke, saya akan pergi ke bulan sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas dengan cepat. Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mengiyakan tantangannya itu. Lalu Raja Harun Ar-Rasyid pun bertanya, "Dari mana kamu akan pergi, Abu Nawas?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata sang raja. Malam itu raja berikut para menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Bulan purnama bersinar dengan terang, bintang-bintang menyebar berkilau di seluruh penjuru langit. Ketika raja dan para menterinya tiba di rumah Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya sang raja kepada istri Abu Nawas. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab istri Abu Nawas. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon pelem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon pelem itu juga," jawab istri Abu Nawas. Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon pelem yang ditunjukkan oleh istri Abu Nawas. Dan terlihatlah bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon pelem itu. "Apakah itu kau, Abu Nawas?" tanya sang raja. "Iya, ini saya, Abu Nawas Baginda," jawab Abu Nawas. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon pelem itu?" tanya sang raja. "Saya melakukan penyelidikan ketika bulan mencapai tanah. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Raja Harun Ar-Rasyid pun meminta saksi yang bisa menjelaskan jika memang Abu Nawas bisa pergi ke bulan. Dan tahu apa jawab Abu Nawas? Ia bahkan mengatakan tak cuma bisa memberikan 3 atau 5 saksi. Ia bisa memberikan 10 hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya sang raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku. Jika Anda tidak mempercayaiku, Anda dapat menanyakan langsung kepada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, sang raja pun tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya sang raja. "Anda terlambat, Yang Mulia. Saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. "Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu," ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu.
Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilahkan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana? Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara. Ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu, kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha. Aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara. Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya.
Kisah Abu Nawas membalas tipuan raja. Dikisahkan, pada suatu malam yang sangat dingin, Abu Nawas diundang oleh Raja Harun ar-Rasyid untuk menemani ngobrol. Nah, pada saat obrolan mereka tentang rasa dingin, tiba-tiba sang raja bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, maukah engkau telanjang bulat di atap rumah malam ini?" Tanya Baginda Raja. "Oh, tergantung imbalannya saja, Paduka," jawab Abu Nawas. "Baiklah, engkau akan aku beri 500 dirham bila mau melaksanakannya," jelas Baginda Raja. "Dengan imbalan sebesar itu, Baginda Raja?" tanya Abu Nawas. "Betul, Abu Nawas," sahut Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun segera saja mencopoti bajunya. Setelah seluruh baju Abu Nawas dilepas, selanjutnya Abu Nawas pun naik menuju atas atap dan duduk-duduk di sana. Rasa dingin sangat menusuk kulit Abu Nawas semalaman. Dan baru menjelang subuh, Abu Nawas pun baru turun ke bawah. "Wahai Paduka, mana uang yang Paduka janjikan kepada hamba?" tanya Abu Nawas. "Sabar dulu, wahai Abu Nawas. Begini ya, semalaman apa yang telah engkau lihat?" tanya Baginda Raja. "Hamba tidak melihat apa-apa, tuanku. Hanya seberkas cahaya yang nampak dari kejauhan saja," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, engkau tidak berhak mendapatkan imbalan, karena engkau telah dihangati oleh cahaya itu," ujar Baginda Raja. "Loh, bagaimana bisa begitu, Paduka? Hamba semalaman hampir mati kedinginan kok," protes Abu Nawas. Akan tetapi, sang raja tidak mau mendengar protes dari Abu Nawas. Bahkan sang raja menyuruh Abu Nawas untuk segera pulang ke rumahnya. Dengan tubuh yang masih kedinginan dan perasaan yang sangat sedih, akhirnya Abu Nawas pun meninggalkan istana menuju rumahnya. Dan dalam perjalanan menuju rumahnya, Abu Nawas pun berkata dalam hati, bagaimana mungkin Baginda Raja itu ingkar janji? Oh, baiklah, aku harus mendapatkan apa yang menjadi hakku tadi. Setelah selang beberapa hari, Abu Nawas pun menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas mengundang rajanya untuk jamuan makan-makan di rumahnya. Raja pun menerima undangan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana dengan tujuan menjemput rajanya bersama dengan rombongan kerajaan. Di tengah perjalanan, Abu Nawas pun minta izin kepada Baginda Raja untuk mendahului mereka dengan alasan ada hal yang harus dikerjakan di rumah, terutama untuk menyiapkan hal penyambutan meriah kepada Baginda Raja. Tidak beberapa lama kemudian, Abu Nawas sudah berada di tempat pesta. "Ayo cepat, dirikanlah kemah," teriak Abu Nawas kepada murid-muridnya. Abu Nawas rupanya menyuruh murid-muridnya agar keadaan menjadi siap dalam penyambutan nanti. Ada pula yang menyalakan api di bawah pohon besar. Kemudian ada periuk-periuk yang sudah terisi dengan daging dan digantungkan di dahan-dahan pohon itu. Setelah sejenak mengobrol, Abu Nawas mulai bercerita macam-macam agar rajanya menjadi senang. Karena keasikan ngobrol, akhirnya Baginda Raja pun terlihat memegangi perutnya, pertanda rasa lapar sudah menjalar di tubuhnya. "Wahai Abu Nawas, mana makanannya ini?" tanya Baginda Raja. "Sabar, Baginda. Apinya lamban sekali panasnya, Baginda." "Padahal sejak tadi pagi dinyalakan loh, Baginda," jawab Abu Nawas. "Api jenis apa itu kok lamban sekali panasnya, Abu Nawas? Coba antar aku ke dapur," ujar Baginda Raja.
Setelah tiba di dapur, sang raja merasa sangat heran karena ada api namun tidak ada makanan yang sedang dimasak. "Mana makanannya, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Itu, Baginda, ada di atas dahan pohon," jawab Abu Nawas sambil menunjuk daging yang digantung di dahan pohon. "Pantas saja, bagaimana mungkin bisa masak daging ini kalau yang dimasak di atas sana, sedangkan apinya di bawah?" "Terlalu jauh jaraknya, Abu Nawas," ujar Baginda Raja keheranan. "Sama saja, Baginda, dengan kasusku beberapa hari yang lalu. Bagaimana tubuhku ini dihangatkan oleh cahaya yang berada dari kejauhan," ucap Abu Nawas menjelaskan. Sang Raja Harun Ar-Rasyid pun langsung saja tertawa mendengar perkataan Abu Nawas tersebut. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memberikan hadiah 2 kali lipat dari apa yang pernah dijanjikannya kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan botol ajaib. Suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istananya untuk diberi tugas. Setelah tiba di istana, sang khalifah menyambut Abu Nawas dengan senyuman. "Akhir-akhir ini aku sering merasakan perutku sakit," kata tabib istana. "Aku terkena serangan angin," kata Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas sedikit keheranan, lalu bertanya, "Ampun Baginda, kiranya apa yang bisa hamba lakukan untuk yang mulia?" "Tangkap dan penjarakan angin itu untukku," perintahnya. Abu Nawas diam sejenak. "Aku beri kau waktu 3 hari untuk menyelesaikan perintah ini," tambah Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas kemudian pulang dengan membawa pekerjaan dari Harun Ar-Rasyid. Ia masih terdiam, mulutnya terkunci rapat, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dalam kebingungan yang tidak habis-habisnya, ia belum bisa memikirkan bagaimana cara menangkap dan membuktikan bahwa itu memang benar-benar angin. Dan menurutnya, hanya anginlah satu-satunya benda aneh yang tidak berwarna dan tidak bisa dilihat, seperti halnya dengan air, yang masih bisa diindera. Sudah 2 hari ini, tetapi Abu Nawas masih belum bisa mendapatkan cara untuk menangkap angin, apalagi untuk memenjarakannya. Abu Nawas hampir putus asa dan tidak bisa tidur karena waktu yang telah ditentukan tinggal 1 hari lagi. Ia pun mondar-mandir untuk memikirkan cara. Tiba-tiba ia tersadar dan berkata kepada dirinya sendiri, "Bukankah jin itu tidak terlihat?" Ia pun beranjak dan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan dan berjalan menuju istana. Kemudian menyerahkan sebuah botol kepada sang raja. "Mana angin itu, Abu Nawas?" tanya Raja Harun Ar-Rasyid. "Ada di dalam botol itu, yang mulia," jawab Abu Nawas. "Benarkah aku tidak melihat apa-apa?" kata sang khalifah. "Ampun Baginda, angin tidak bisa dilihat, tetapi jika tuanku ingin tahu angin, tutup botol tersebut harus dibuka terlebih dahulu," jawab Abu Nawas. Setelah tutup botol itu dibuka, Raja Harun Ar-Rasyid mencium bau busuk. Dengan marah ia berkata kepada Abu Nawas, "Bau apa ini, Abu Nawas?" "Ampun Baginda, tadi hamba buang angin, lalu hamba memasukkan ke dalam botol tersebut. Karena takut angin yang hamba masukkan itu keluar, maka hamba menutupnya," kata Abu Nawas dengan sangat ketakutan. Tetapi Harun Ar-Rasyid tidak jadi marah karena apa yang dikatakan Abu Nawas memang masuk akal. Dan begitulah, ia pun akhirnya selamat dan sang khalifah pun memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan 6 ekor lembu. Suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana.
Raja ingin menguji Abu Nawas. Ketika Abu Nawas sampai di hadapan Raja Harun ar-Rasyid pun bertitah, "Hai Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau gagal, aku akan penggal kepalamu." "Baiklah tuanku yang mulia, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang di dalam istana yang hadir pun pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia duduk berdiam dan merenungkan keinginan sang raja. Abu Nawas cukup lama berada di dalam rumah dan tidak kunjung keluar. Seminggu setelahnya, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh sang raja. Abu Nawas kemudian menuju kerumunan orang-orang. Ia kemudian berkata, "Hai orang-orang yang muda, hari ini hari apa?" Orang-orang yang menjawab benar akan dia lepaskan, tetapi orang yang menjawab salah akan dia tahan. Rupanya tidak ada satupun orang yang menjawab dengan benar. Abu Nawas pun marah kepada mereka. "Begitu saja kok tidak bisa menjawab? Kalau begitu, mari kita menghadap raja untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya," ujar Abu Nawas. Keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu berjenggot. Sampai di depan raja, Abu Nawas pun menghanturkan sembah dan duduk dengan khidmat. Raja berkata, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Abu Nawas pun kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka paduka raja." "Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Wahai paduka raja, tanyalah pada mereka, hari apa sekarang?" Raja kemudian bertanya dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa paduka. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain. Akan tambah pusing mereka paduka. Manusia ataukah hewankah mereka ini? Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu tuanku." Raja heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas dan ibu yang sebenarnya. Pada suatu hari, hakim pengadilan dibuat bingung oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi itu. Akhirnya, dia pun pergi menghadap Raja Harun ar-Rasyid untuk meminta bantuan, supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, Raja Harun ar-Rasyid pun memanggil Abu Nawas ke istananya. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas pun mencari cara agar nasib bayi itu tidak terlunta-lunta dan bisa bersama dengan ibu kandungnya lagi. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang al-Guju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan kepada Abu Nawas. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua
yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli, kata Abu Nawas. Tetapi bayi ini adalah anakku, jawab kedua ibu itu serentak. Baiklah kalau begitu, karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini. Dengan terpaksa saya akan membelahnya bayi ini menjadi dua, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan Abu Nawas. Sementara itu perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. Tolong jangan belah bayi itu, serahkan saja pada wanita itu, aku rela asalkan dia tetap hidup, ucap wanita yang kedua sambil menangis. Dan puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya Abu Nawas pun tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu ia pun menyerahkan bayi tersebut kepada perempuan yang kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu pun yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun selesai dan bayi itu akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Kisah Abu Nawas, obat sulit tidur untuk Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu malam, Raja Harun Ar-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja pun berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana pun kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah sang raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah dua orang yang kebetulan pada malam itu juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara itu. Namun, kedua peserta tersebut pun gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan dua peserta tersebut justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas pun mulai bercerita. "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, kemudian masuk lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut sang raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan. Sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika kereta itu keluar dari gerbang. Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Kisah Abu Nawas sembunyi di kolong saat pergoki maling masuk rumah. Alkisah, pada suatu hari maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih mengusir atau mencegah pencurian, Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidurnya. Alhasil, si maling leluasa mengobrak-abrik rumah Abu Nawas dengan leluasa. Melihat itu, istri Abu Nawas pun marah.
Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampean ini lelaki kok takut sama pencuri," kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, ia merasa sungkan dengan si maling. Sebab di rumahnya tidak ada barang yang berharga yang bisa dia curi. "Aku tidak enak kalau dia tahu saya, soalnya di rumah ini tidak ada apa-apa yang bisa dicuri," kata Abu Nawas. Kisah Abu Nawas membangun istana di awan. Abu Nawas belum kembali. Kata istrinya, ia bersama seorang pendeta dan seorang ahli yoga sedang melakukan pengembaraan suci. Padahal saat itu, Baginda amat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini, Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang karena sebagian dari raja-raja negeri bersahabat telah membangun bangunan-bangunan yang luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas karena Abu Nawas ternyata sudah berada di rumah ketika mereka baru berangkat. Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Baginda pun amat riang. Saking gembiranya, beliau mengajak Abu Nawas bergurau. Setelah saling tukar-menukar cerita-cerita yang lucu, lalu Baginda mulai mengutarakan rencananya. "Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka," kata Abu Nawas berusaha mengikuti arahan pembicaraan Baginda Raja. "Kalau menurutmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu," kata Baginda puas. Abu Nawas pun terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tetapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda pun memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Dan rasanya tak ada yang lebih berat lagi bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya. Jangankan membangun istana di langit, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu untuk melakukannya, gumam Abu Nawas dalam hatinya. Hari-hari berlalu seperti biasa, tak ada yang dikerjakan oleh Abu Nawas, kecuali memikirkan bagaimana membuat Baginda Raja yakin kalau yang dibangun itu benar-benar istana di langit. Seluruh ingatannya dikerahkan dan dihubung-hubungkan. Abu Nawas bahkan berusaha menjangkau masa kanak-kanaknya, sampai ia teringat bahwa dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa terbentuk persegi 4. Dan setelah selesai, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya telah selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa terbentuk, istana itu mengapung di angkasa. Penduduk negeri gempar, Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Dan Abu Nawas pun berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," kata Abu Nawas merendah. "Engkau benar-benar hebat, Abu Nawas," kata Baginda memuji Abu Nawas. "Terima kasih Baginda yang mulia," kata Abu Nawas. "Lalu bagaimana caranya aku ke istana?" tanya Baginda Raja.
Dengan tambang Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan tenangnya. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Kata Baginda tak sabar lagi. Hamba Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun. Kata Abu Nawas mulai berkelit. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Tanya Baginda Raja. Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia, kata Abu Nawas dengan bangga. Kalau begitu buatkan aku sayap supaya aku bisa terbang ke sana, kata Baginda Raja. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi, kata Abu Nawas menjelaskan. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Tanya Baginda dan sambil melotot. Ya Baginda, kurang lebih seperti itu, jawab Abu Nawas tangkas. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya Baginda lagi. Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupinya. Titah Baginda yang tidak masuk akal itu, kata Abu Nawas berusaha menjelaskan kepada Baginda Raja. Tanpa menoleh, Baginda Raja pun kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas melihat istana terapung di awang-awang. Kisah Abu Nawas menjadi gila. Bapak Abu Nawas adalah penghulu kerajaan Baghdad yang bernama Maulana. Pada suatu hari, bapaknya Abu Nawas yang sudah tua itu pun sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Abu Nawas dipanggil ke istana oleh Baginda Raja dan diperintahkan untuk menguburkan jenazah bapaknya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan oleh Abu Nawas hampir tiada beda dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga menghafani, mensolati dan mendoakannya. Maka Sultan bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi kadi atau penghulu menggantikan kedudukan bapaknya. Namun, demi mendengar rencana sang Sultan, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas tiba-tiba nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman bapaknya, Abu Nawas pun mengambil sepotong batang pisang dan diperlakukannya seperti kuda. Ia menunggang kuda dari batang pohon pisang itu sambil berlari-lari dari kuburan bapaknya menuju rumahnya. Orang yang melihat menjadi terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia pun mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang cukup banyak untuk pergi ke makam bapaknya. Dan di atas makam bapaknya itu, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka pun menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh bapaknya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Sultan Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. Hai Abu Nawas, kau dipanggil Sultan untuk menghadap ke istana, kata Wasir, utusan Sultan. Buat apa Sultan memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya, kata Abu Nawas dengan entengnya, seperti tanpa beban. Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada rajamu, kata utusan raja. Hai Wasir, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar, kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Si Wasir pun hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Abu Nawas, kau mau tidak menghadap Sultan? Tanya Wasir. Katakan kepada rajamu, aku sudah tidak tahu. Maka aku tidak mau, kata Abu Nawas.
"Apa maksudnya, Abu Nawas?" tanya Wasir dengan rasa penasaran. "Sudah pergi sana, bilang saja begitu kepada rajamu," kata Abu Nawas sembari menyaruk debu dan dilemparkan ke arah si Wasir dan teman-temannya. Si Wasir pun segera menyingkir dari halaman rumah Abu Nawas. Mereka pun segera melaporkan keadaan Abu Nawas yang seperti orang gila itu kepada Sultan Harun ar-Rasyid. Mendengar penuturan dari si Wasir, Sultan Harun ar-Rasyid pun menjadi geram dan berkata, "Kalian ini bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja tak becus. Ayo pergi sana, ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa." Lalu si Wasir pun segera mengajak beberapa prajurit istana dan dengan paksa Abu Nawas pun dihadirkan di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Namun lagi-lagi di hadapan Raja, Abu Nawas pun berlagak aneh. Bahkan tingkahnya pun makin ugal-ugalan, tak selayaknya berada di hadapan seorang raja. "Abu Nawas, bersikaplah sopan," tegur Baginda Raja. "Ya Baginda, tahukah Anda?" kata Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" sahut Baginda Raja. "Baginda, terasi itu asalnya dari udang," lanjut Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, engkau menghinaku ya?" seru Baginda Raja menahan marah. "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" kata Abu Nawas. Baginda Raja yang merasa dilecehkan, ia pun naik pitam dan segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukuli dia sebanyak 25 kali," perintah Baginda Raja. Abu Nawas yang tubuhnya kurus kering itu pun akhirnya lemah tak berdaya setelah dipukuli tentara yang tubuhnya kekar. Seusai dipukuli, Abu Nawas pun disuruh keluar dari istana. Ketika sesampai di pintu gerbang, ia pun dicegat oleh penjaga. "Abu Nawas, tempo hari ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa dengan perjanjian itu, Abu Nawas? Jika engkau diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka engkau berkata akan dibagi dua. Engkau satu bagian dan aku satu bagian, Abu Nawas." "Nah, sekarang mana bagianku?" kata sang penjaga. "Hei penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah Baginda Raja yang diberikan kepadaku tadi?" sahut Abu Nawas. "Ya tentu saja Abu Nawas, itu kan sudah merupakan perjanjian kita," kata si penjaga itu. "Baiklah, aku berikan semuanya saja, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas yang masih menahan rasa sakit. "Wah, ternyata engkau baik sekali Abu Nawas. Kau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja," kata si penjaga itu dengan kegirangan. Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas pun mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu pun dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu pun menjerit-jerit kesakitan dan menganggap bahwa Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah penjaga pintu gerbang itu pingsan, Abu Nawas pun meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, setelah sadar, si penjaga pintu gerbang itu pun mengadukan nasibnya kepada Sultan Harun ar-Rasyid. "Ya Baginda Raja, ampun beribu ampun Baginda Raja. Hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas telah memukuli hamba sebanyak 25 kali tanpa suatu kesalahan Baginda Raja. Hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda Raja," kata si penjaga itu sambil meringis-ringis kesakitan. Akhirnya Baginda Raja pun segera memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di hadapan Baginda Raja, ia pun ditanya oleh Baginda Raja. "Hai Abu Nawas,
Benarkah engkau telah memukuli penjaga pintu gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan? Tanya Baginda Raja dengan sedikit geram. Ampun tuanku Paduka yang mulia, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu Abu Nawas? Coba kau jelaskan sebab musababnya. Kau memukuli orang itu, tanya Baginda Raja. Tuanku yang mulia, hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah mengadakan perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka hadiah tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian untuknya dan 1 bagian lagi untuk saya Baginda Raja. Nah, Baginda Raja, pagi tadi hamba akan menerima hadiah 25 kali pukulan dari Baginda Raja. Dan hadiah itu hamba berikan kepada penjaga itu semua Baginda Raja. Maka saya berikan pula hadiah 25 kali pukulan kepada penjaga pintu gerbang itu yang mulia, jelas Abu Nawas. Hai penjaga pintu gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda Raja, jawab si penjaga pintu gerbang. Tapi hamba tidak mengira Baginda, jika Baginda Raja memberikan hadiah pukulan kepada Abu Nawas, kata si penjaga. Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya, kata Baginda Raja tertawa setelah memahami semuanya. Abu Nawas tidak bersalah. Bahkan sekarang aku tahu bahwa penjaga pintu gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, sahut si penjaga pintu gerbang dengan gemetar. Tuanku yang mulia, hamba sudah lelah, mau beristirahat. Tiba-tiba diwajibkan hadir di tempat ini. Padahal hamba tidak bersalah. Hamba mohon ganti rugi yang mulia. Sebab waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan tuanku yang mulia. Padahal besok hamba harus mencari nafkah untuk keluarga hamba, kata Abu Nawas melancarkan akal cerdiknya. Sejenak Baginda Raja pun terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampainya di rumah, Abu Nawas pun masih bertindak aneh dan bahkan semakin nyeleneh seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari, Raja Harun Ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi? Tanya Baginda Raja kepada menterinya. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi kadi, kata sang Perdana Menteri memberi saran. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama tuanku. Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu dia tak layak menjadi kadi, sahut para menteri. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh-sembuh juga, bolehlah kita mencari kadi yang lain saja, kata Baginda Raja memutuskan. Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas pun masih dianggap gila. Maka Sultan Harun Ar-Rasyid pun mengangkat orang lain menjadi kadi atau penghulu kerajaan Baghdad. Konon dalam suatu pertemuan besar ada seorang bernama Polan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja untuk menyetujui jika ia diangkat menjadi kadi.
Maka tatkala ia mengajukan diri menjadi kadi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda Raja pun menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas pun mengucapkan syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Kata Abu Nawas dalam hati. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Beginilah ceritanya. Pada suatu hari ketika ayahnya sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia dipanggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang sudah lemah lunglai. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta bapaknya. Abu Nawas pun segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya, ternyata baunya harum. Sedangkan yang sebelah kiri baunya sangat busuk. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan baunya harum sekali. Tapi yang sebelah kiri baunya amat busuk, jelas Abu Nawas. Wahai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya hal itu bisa terjadi? Kata bapaknya mulai menjelaskan. Syekh Maulana atau Bapak Abu Nawas pun mulai bercerita. Pada suatu hari, datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tak suka maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi atau penghulu. Jika kelak engkau diangkat menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun ar-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun ar-Rasyid pasti tetap memilihmu sebagai kadi, kata bapaknya. Oleh karena itulah, Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi oleh Baginda Raja. Kisah Abu Nawas dan peramal palsu. Dikabarkan bahwasanya di kota Baghdad, ada seseorang yang mengaku sebagai seorang peramal yang sakti hingga menggemparkan kota Baghdad. Kabar tersebut didengar oleh Abu Nawas. Peramal sakti tersebut sesumbar di depan orang banyak bahwasanya ia mengetahui peristiwa yang akan datang. Bahkan ada sebagian orang sengaja datang ke tempat peramal itu untuk meminta diketahui nasibnya. Hal ini membuat rakyat pun penasaran, termasuk Abu Nawas. Dengan ekspresi layaknya orang sakti, orang tersebut memberitahu kepada pasiennya tentang nasib yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang mengaku sakti itu cukup pintar mengolah kata-kata. Sebab apabila ramalannya tidak sesuai dengan kenyataan, dia beralasan karena si pasien telah melanggar aturannya, sehingga nasib baiknya tidak kunjung datang. Anehnya, ada saja orang yang percaya dengan bualan si peramal palsu tersebut. Alhasil, rumahnya kini banyak didatangi pasien yang ingin diramal masa depannya. Hal ini membuat Abu Nawas pun resah. Ia ingin sekali memberi pelajaran kepada si peramal palsu tersebut. Setelah berpikir lama, akhirnya sosok Abu Nawas pun menemukan ide untuk mengerjai orang yang mengaku sakti tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas pun datang ke rumah si peramal palsu dengan membawa tongkat di tangannya. Ada apa wahai anakku? Apa yang kau keluhkan? Tanya si peramal palsu itu dengan nada yang sok berwibawa. Aku cuma mau bertanya Pak Tua,
"Apa benar Anda bisa meramal masa depan?" tanya Abu Nawas. "Oh, tepat sekali anakku. Kau datang ke tempat yang benar," jawab orang tersebut. "Oh, begitu ya. Selain meramal masa depan orang, apakah Anda juga bisa meramal nasib Anda sendiri di masa yang akan datang?" tanya Abu Nawas lagi. "Oh, tentu saja bisa, wahai anakku. Aku bisa tahu apa yang akan terjadi pada diriku sendiri," jawab si peramal palsu tersebut. Setelah mendengar pengakuan peramal palsu tersebut, tiba-tiba Abu Nawas pun memukulkan tongkatnya tepat mengenai kepala si peramal palsu itu. "Aduh, kenapa kau memukulku, anakku?" tanya peramal palsu dengan kesakitan. "Oh, tadinya Anda bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri Anda. Seharusnya sebelum aku memukul, Anda sudah menghindar. Berarti Anda ini pembohong," ujar Abu Nawas. "Oh tidak, wahai anakku. Sebenarnya aku sudah tahu. Bahkan sebelum kau datang ke sini, aku sudah tahu, anakku," kata si peramal palsu itu dengan berpura-pura. "Tapi kenapa Anda tidak mengelak waktu aku pukul?" tanya Abu Nawas lagi. "Itu aku sengaja membiarkannya," jawab peramal palsu tersebut. "Baiklah, sekarang coba tebak apa yang akan menimpamu lagi?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat tongkatnya. Si peramal palsu itu pun buru-buru menjauh dari Abu Nawas. "Kamu pasti akan memukulku, anakku," jawab si peramal palsu itu. "Anda salah, Pak Tua," balas Abu Nawas. Bersamaan dengan itu Abu Nawas pun menghancurkan barang-barang yang ada di rumah peramal tersebut. Hingga rumah itu pun menjadi berantakan. Banyak barang yang pecah akibat pukulan tongkat Abu Nawas. Tidak terima dengan perilaku Abu Nawas, peramal palsu itu pun lalu mengadukan kepada Tuan Hakim. Singkat cerita, Abu Nawas dan si peramal palsu itu diundang ke pengadilan untuk menemui Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, si peramal palsu menuntut Abu Nawas dihukum berat sebab telah memukul dirinya dan membuat onar di rumahnya. "Hei Abu Nawas, apa alasanmu sampai tega memukul dia dan kenapa kau menghancurkan barang-barang yang ada di rumahnya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Oh begini Tuan Hakim, awalnya hamba tanya ke dia, apakah bisa tahu nasib yang akan terjadi kepada dirinya sendiri. Dia kan ngakunya peramal yang sakti dan bilang katanya tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Tuan Hakim. Tapi saat hamba pukul pakai tongkat, dia tidak menghindar. Tuan Hakim, pasti dia akan menghindarkan apabila tahu ada orang yang akan memukulnya. Jadi siapa yang salah? Dia yang pembohong atau hamba yang memukul dia?" tutur Abu Nawas kepada Tuan Hakim. "Lalu saat hamba hancurkan barang-barangnya, ternyata dia juga tidak tahu, Tuan Hakim. Kalau dia tahu, pasti sebelum hamba datang sudah mengamankan barang-barangnya. Katanya bisa meramal masa depan, sedangkan masa depan dirinya sendiri saja tidak tahu. Berarti dia yang pembohong, Tuan Hakim," jelas Abu Nawas. Ada benarnya apa yang dikatakan Abu Nawas. Kalau kau memang mengaku peramal, harusnya kau tahu apa yang akan terjadi kepadamu, ucap Tuan Hakim kepada peramal palsu tersebut. Dan akhirnya Abu Nawas pun dibebaskan dari tuntutan hukuman. Sementara orang yang mengaku sakti sebagai peramal palsu itu pun menjadi kapok. Dia tidak berani lagi membuka praktek ramalannya lagi. Kisah Abu Nawas dibuat stres oleh 9 ekor keledai. Dikisahkan, pada suatu saat Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya.
Tiba-tiba datanglah seorang tamu ke rumahnya. Tamu tersebut merupakan saudagar yang paling kaya di kampungnya. "Hai Abu Nawas, aku ada pekerjaan untukmu," kata saudagar kaya itu. "Pekerjaan apa, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku mau membeli 9 ekor keledai. Nanti kamu yang mengantarkan keledai tersebut sampai ke rumahku, Abu Nawas," ucap saudagar kaya itu kepada Abu Nawas. "Oh, itu sih pekerjaan mudah, Tuan. Ayo kita segera berangkat, Tuan," balas Abu Nawas. Lalu mereka berdua pun pergi ke pasar hewan untuk membeli 9 ekor keledai. Setelah transaksi selesai, saudagar kaya itu pun berpesan kepada Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, bawalah 9 ekor keledai ini sampai ke rumahku, Abu Nawas. Jangan sampai ada yang hilang." "Oh, jangan khawatir, Tuan. Semuanya dijamin beres, Tuan," ucap Abu Nawas. Kemudian, saudagar kaya tersebut pun pulang terlebih dahulu. Sementara Abu Nawas masih mengatur 9 keledainya. Setelah semuanya dirasa sudah siap, lalu Abu Nawas menunggangi salah satu keledainya, kemudian dia pun pergi berjalan pulang. Di tengah perjalanan muncul dalam benak Abu Nawas untuk menghitung keledainya. Dia pun kaget, ternyata keledainya hanya berjumlah 8 ekor. Bukankah waktu berangkat jumlah keledainya ada 9? Kenapa tiba-tiba hilang 1? Jangan-jangan ada salah satu keledainya yang terpisah, ucap Abu Nawas mulai cemas. Lantas Abu Nawas pun turun dari keledainya untuk mencari keledainya yang terpisah. Ia pun melihat ke sana kemari dan juga di balik pepohonan, namun tak menjumpainya. Abu Nawas pun mencoba menghitung keledainya kembali. Ternyata jumlahnya utuh 9 ekor. "Berarti aku tadi yang salah menghitung," kata Abu Nawas dalam hatinya. Abu Nawas pun kembali naik menunggangi keledainya dan menggiring sisa keledainya untuk melanjutkan perjalanan. Selang beberapa saat, Abu Nawas pun berpikir untuk menghitung kembali jumlah keledainya. "Kenapa jumlahnya jadi 8 ekor lagi? Lelucon macam apa ini? Aku dipermainkan oleh keledaiku," pikir Abu Nawas. Terpaksa Abu Nawas pun kembali turun dari punggung keledainya lalu menghitungnya kembali. Anehnya, jumlah keledainya kembali utuh menjadi 9 ekor. Abu Nawas hampir saja gila. Dia berpikir ada seseorang yang sengaja mempermainkan dirinya. Dia pun kemudian bersembunyi di balik semak-semak sambil mengintip 9 keledainya. "Sekarang aku mau lihat bagaimana seekor keledai bisa hilang," ucap Abu Nawas. Namun usahanya itu hanya sia-sia saja, karena setelah menunggu agak lama, jumlah keledainya masih tetap 9 ekor. Ia pun akhirnya memutuskan kembali melanjutkan perjalanan. Ia pun menaiki keledainya dan menggiring 8 ekor keledainya di depannya. Saat di atas punggung keledainya, Abu Nawas mencoba menghitung kembali keledai yang ada di depannya. Sungguh aneh, jumlahnya jadi 8 ekor lagi. "Kenapa bisa begini?" ujar Abu Nawas mulai stres. Tiba-tiba datanglah lelaki tua dan menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, sepertinya kamu sedang kebingungan ya?" tanya kakek tua itu. "Iya kek, aku heran dengan keledai-keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Memangnya kenapa Abu Nawas?" tanya kakek tua itu kembali. "Bagaimana bisa kek ada seekor keledai yang hilang lalu muncul kembali?" tutur Abu Nawas. Lelaki tua itu pun paham dengan apa yang menimpa Abu Nawas. Dia pun tertawa dan berkata, "Sini turun dari keledaimu dan hitung berapa jumlahnya," ucap kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun turun dari keledainya dan kembali menghitung keledainya.
Iya benar kek, jumlahnya ada 9 ekor, ucap Abu Nawas. Sekarang pulanglah dan giring semua keledaimu, jangan biarkan hayalanmu menguasaimu, kata kakek tersebut. Lalu Abu Nawas pun menuruti perkataan kakek tua tersebut dan segera kembali melanjutkan perjalanan. Saat Abu Nawas menaiki keledainya, ia pun menghitung kembali jumlah keledainya yang digiringnya dan jumlahnya hanya 8. Sontak saja Abu Nawas pun langsung berteriak minta tolong kepada sang kakek. "Hai kek, lihatlah, saya tidak berhayal, jumlahnya menjadi 8 ekor lagi," kata Abu Nawas. Kakek tua itu pun kembali tertawa melihat sikap Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu hanya menghitung keledai di hadapanmu, sementara keledai yang kau tunggangi tidak kau hitung." "Ya jelas saja jumlahnya hanya 8 ekor, kata sang kakek tua itu sambil tertawa kembali. Abu Nawas pun seketika langsung menyadari kelalaiannya. Ia pun menyadari juga ternyata sepandai-pandainya orang ataupun secerdik-cerdiknya orang, suatu saat pasti akan merasakan kelalaian. Kisah Abu Nawas mencangkul dalam penjara. Karena dianggap hampir membunuh Baginda Raja, maka Abu Nawas pun mendapat celaka. Dengan kekuasaan yang penuh, maka Baginda Raja pun memerintahkan para prajurit-prajuritnya langsung menangkap dan menyeret Abu Nawas untuk dijebloskan ke dalam penjara. Waktu itu, Abu Nawas sedang bekerja di ladang karena musim tanam kentang akan tiba. Ketika para prajurit kerajaan tiba, ia pun sedang mencangkul di ladangnya. Dan tanpa alasan yang jelas, mereka langsung menyeret Abu Nawas sesuai dengan titah Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak berkutik. Dan kini ia pun akhirnya mendekam di dalam penjara. Beberapa hari lagi kentang-kentang itu harus ditanam. Sedangkan istrinya tidak cukup kuat untuk melakukan pencangkulan. Abu Nawas tahu bahwa tetangga-tetangganya tidak akan bersedia membantu istrinya. Sebab mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tak ada yang bisa dilakukan di dalam penjara kecuali mencari jalan keluarnya. Seperti biasanya, Abu Nawas pun tidak bisa tidur dan tidak enak makan. Ia hanya makan sedikit. Sudah 2 hari ini ia meringkuk di dalam penjara. Wajahnya tampak murung. Hari ketiga, Abu Nawas memanggil seorang pengawal. "Bisakah aku minta tolong kepadamu, wahai pengawal?" kata Abu Nawas kepada pengawal itu. "Apa itu, Abu Nawas?" kata pengawal itu tanpa bergairah. "Aku hanya ingin pinjam pensil dan selembar kertas. Aku ingin menulis surat untuk istriku. Aku ingin menyampaikan sebuah rahasia penting yang hanya boleh diketahui oleh istriku saja," kata Abu Nawas. Pengawal itu pun berpikir sejenak lalu pergi meninggalkan Abu Nawas. Ternyata pengawal itu pun menghadap Baginda Raja untuk melapor. Mendengar laporan dari pengawalnya, Baginda Raja pun segera menyediakan apa yang diminta oleh Abu Nawas. Dalam hatinya, Baginda Raja pun bergumam, "Mungkin kali ini aku bisa mengalahkan Abu Nawas." Lalu pengawal itu pun menyerahkan pensil dan selembar kertas kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun menulis surat yang berbunyi, "Wahai istriku, janganlah engkau sekali-kali menggali ladang kita, karena aku menyembunyikan harta karun dan senjata di situ. Dan tolong, jangan bercerita kepada siapapun istriku." Dan setelah menulis surat itu, akhirnya Abu Nawas pun menyerahkan surat itu agar diberikan kepada istrinya.
Dan tentu saja surat itu pun dibaca oleh Baginda Raja sebelum diberikan kepada istri Abu Nawas. Setelah membaca surat itu, Baginda Raja pun merasa puas dan langsung memerintahkan beberapa pekerja istana untuk menggali ladang Abu Nawas. Dengan peralatan yang dibutuhkan, mereka pun berangkat dan langsung menggali ladang Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun merasa heran. Mungkinkah suaminya minta tolong pada mereka? Pertanyaan itu pun tidak terjawab karena mereka kembali ke istana tanpa pamit. Dan mereka pun hanya menyerahkan surat Abu Nawas kepadanya. 5 hari kemudian Abu Nawas menerima surat dari istrinya. Surat itu berbunyi, "Mungkin suratmu dibaca sebelum diserahkan kepadaku, karena beberapa pekerja istana datang ke sini 2 hari yang lalu. Mereka pun menggali seluruh ladang kita. Lalu apa yang harus kukerjakan sekarang?" Rupanya istri Abu Nawas belum mengerti muslihat suaminya. Tetapi dengan bijaksana, Abu Nawas pun membalasnya, "Sekarang, engkau bisa menanam kentang di ladang kita tanpa harus menggali, wahai istriku." Dan kali ini pun, Baginda Raja tidak bersedia membaca surat Abu Nawas lagi. Baginda Raja pun makin mengakui kecerdasan akal Abu Nawas. Bahkan di dalam penjara pun Abu Nawas masih bisa melakukan pencangkulan ladangnya.